Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku remaja, terutama yang ingin melanjutkan kuliah tapi ada kendala biaya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, kalau tidak punya biaya apakah masih bisa kuliah? Jawabnya tegas, bisa atau sangat bisa, asal tahu jalannya. Apa itu? Pertama, peluang yang dibiayai oleh negara atau pemerintah. Pemerintah telah membuka akses yang luas melalui apa yang sudah Anda kenal namanya Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Itu bukan hanya diberi biaya kuliah, tapi juga biaya hidup. Usahakan kalau Anda memang membutuhkan dan memenuhi syarat itu. Dengan KIP ini ya, anak-anak dari keluarga yang sederhana atau yang miskin bisa kuliah di banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Nah, selain KIP yang kedua, yaitu jalur kedinasan dan vokasi yang strategis. Pilihannya banyak, antara lain, pertama negara telah menyiapkan sekolah-sekolah tinggi unggulan. Misalnya Politeknik Keuangan Negara, itu namanya STAN, ya, yaitu di bawah Kementerian Keuangan. Ada lagi Politeknik Statistika, STIS, di bawah BPS atau Badan Pusat Statistik. Lalu ada Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN di bawah Kemendagri. Ada sekolah tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, itu di bawah BMKG. Nah, masih banyak lagi, misalnya bidang transportasi. Juga tersedia Politeknik Transportasi Darat Indonesia, namanya PT DI atau STTD. Kemudian ada Politeknik Penerbangan Indonesia di Curug, dekat Bogor sana. Kemudian ada Politeknik Ilmu Pelayaran, itu di Semarang, ada di Makassar, dan banyak tempat, terutama di daerah-daerah pinggir laut ya. Nah, semua ini adik-adikku semua memiliki pola biayanya ditanggung oleh negara dan peluang untuk karir terbuka jelas. Nah, ada lagi misalnya dari Kementerian Pertanian. Ada Politeknik Pembangunan Pertanian atau disingkat Polbangtan. Itu tersebar di banyak daerah. Di Bogor, di Malang, Yogyakarta, Magelang, Medan, sebagian di Makassar ya ada, dan juga di Papua. Fokusnya akan menjadi penyuluh pertanian atau agribisnis dan peternakan. Masih ada lagi misalnya Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, itu di Serpong. Fokusnya pada teknologi mekanisasi dan rekayasa pertanian modern. Masih ada lagi misalnya Kementerian Perindustrian, itu punya Politeknik STMI di Jakarta, ada Politeknik APP Jakarta, Politeknik ATI di Padang, ada Politeknik AKA di Bogor, Politeknik ATK di Yogyakarta. Ada misalnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu ada Politeknik Kelautan dan Perikanan, namanya Politeknik KP singkatannya. Lokasinya ada di Sidoarjo, ada di Bitung, Sorong, ya, Kupang, Kerawang, dan lain-lain yang berfokus pada perikanan tangkap dan juga budidaya serta pengolahan hasil laut. Masih ada lagi misalnya ya, itu di Kementerian Hukum dan HAM. Ada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, ada Politeknik Imigrasi. Nah, lulusannya ya diarahkan untuk menjadi ASN di bidang pemasyarakatan dan imigrasi. Nah, masih ada lagi misalnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, itu Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Fokusnya untuk migas, energi, teknologi pertambangan, dan sejenis itu. Nah, satu lagi, yaitu Badan Intelijensi Negara atau BIN. Itu punya sekolah, namanya Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nah, pendidikan intelijen yang strategis, itu seleksinya sangat ketat loh ini. Biayanya ditanggung negara seluruhnya. Masih ada lagi, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN juga membuka tahun ini Politeknik Cyber dan Sandi Negara.
fokusnya untuk menjadi ahli dalam bidang keamanan cyber dan juga kriptografi. Nah, intinya hampir setiap kementerian yang strategis itu memiliki politeknik atau sekolah tinggi kedinasan yang dibiayai oleh negara. Nah, polanya sama, dibiayai sebagian atau penuh, ada yang memang tidak penuh tapi rata-rata hampir penuh gitu. Kemudian kurikulumnya juga spesifik ya, kemudian jalur karirnya lebih jelas. Nah, teman-teman sekalian, ini tentu sangat cocok bagi kalian yang lulusan SMA atau SMK yang ingin kuliah sekaligus langsung terhubung dengan dunia kerja dan pengabdian kepada negara. Sekarang yang ketiga, masih ada lagi. Bagi yang tertarik pada jalur kemiliteran atau kepolisian, negara juga menyediakan pendidikan penuh. Apa itu? Akademi militer, itu di Magelang, Akademi Kepolisian itu di Semarang, Akademi Angkatan Laut di Surabaya, dan Akademi Angkatan Udara itu di Yogyakarta. Nah, di sini pendidikan bukan hanya gratis, tetapi juga membentuk kepemimpinan, kedisiplinan, dan juga nasionalisme yang tinggi. Nah, yang keempat sekarang, peluang di perguruan tinggi swasta juga terbuka bagi Anda semua yang tadi mengalami kesulitan biaya. Banyak perusahaan-perusahaan besar ya itu telah mengambil kontribusi untuk memberikan beasiswa di PTS tertentu, misalnya dari Bank Indonesia, kemudian Jarum Foundation misalnya itu ya, atau BUMN tertentu yang bekerja sama dengan PTS yang unggul. Nah, yang kelima itu untuk yang punya mimpi kuliah ke luar negeri, pemerintah juga menyediakan beasiswa namanya LPDP ya, beasiswa penuh hingga ke kampus-kampus terbaik dunia. Ditambah lagi beasiswa untuk misalnya selain LPDP ada Fulbright, ada yang lain-lain. Anda cari di Google itu saya kira akan ketemu selain LPDP yaitu kuliah ke luar negeri. Namun saya ingin menekankan satu hal. Beasiswa bukan hanya soal pintar loh ya, tetapi soal kesiapan Anda. Nah, ini penting. Siapkan 3 hal sejak sekarang. Apa itu? Prestasi, kemampuan bahasa, dan karakter. Jangan pernah merasa keterbatasan ekonomi adalah penghalang Anda untuk maju. Justru dari situlah lahir pejuang-pejuang pendidikan. Maka saya pesan sederhana kepada Anda. Jangan kecilkan mimpi hanya karena kondisi hari ini. Negara sudah membuka jalan ya. Tinggal Anda berani melangkah atau tidak. Anak-anakku semua, sekali lagi jangan pernah putus asa untuk melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya dari orang tua Anda. Tetap semangat, bermartabat, dan terus bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.